Baik, ketemu lagi dengan kami ya di sini mata kuliah Ekonomi Manajerial. Saya Niko Benjamin dan Pak Daniel Colin Damani. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Ya. Nanti Pak Daniel akan menjabarkan satu persatu. Jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa untuk tetap fokus di mata kuliah ini. Silakan Pak untuk Selamat pagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ekonomi manajerial dari saya Daniel Colin dan Pak Niko ya. Nah, pertemuan berikutnya ini adalah tentang analisis sensitivitas, mana topik yang menjadi pembahasan kita itu berkaitan dengan dasar permintaan dan pilihan konsumen, konsumsi optimal, analisis elastisitas permintaan, elastisitas harga, elastisitas dan bagaimana dengan kebijakan harga yang sifatnya optimum ya, kemudian elastisitas harga silang dari permintaan dan bagaimana sebenarnya pengaruh waktu dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan konsep elastisitas ya. Oke, baik Pak, saya lanjutkan. Ada muncul pertanyaan ya, bagaimana dengan definisi daripada analisis sensitivitas ini Pak? Baik, terima kasih Pak Niko. Jadi analisis sensitivitas ini sebenarnya merupakan jawaban terkait dengan teori permintaan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maksudnya apa? Bahwa di teori permintaan itu khususnya berkaitan dengan hukum permintaannya yang menyatakan apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta naik dalam konteks ceteris paribus. Persoalannya yang menjadi pertanyaan dari hukum permintaan itu berapa besar naiknya permintaan kalau harganya turun. Nah, konsep elastisitas atau analisis sensitivitas inilah yang ingin menjawabnya. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi pengaruhnya itu seperti apa? Pengaruhnya itu nanti hasilnya dalam bentuk persentasi gitu. Persentase. Jadi kita tahu kalau harganya naik sekian persen, maka permintaan itu akan turunnya sekian persen. Jadi hukum permintaannya menjadi lebih komplit sehingga jadinya elastisitas itu bisa dikatakan sebagai tingkat kepekaan ya. Artinya seorang konsumen itu peka atau bereaksi terhadap permintaannya akibat adanya perubahan faktor yang paling dekatnya adalah harga. Sehingga dalam konsep elastisitas itu ya digunakan untuk mengukur seberapa besar respon. Itu dia yang hubungannya kepada analisis sensitivitasnya. Artinya seberapa sensitif ya konsumen akan bereaksi terhadap perubahan harga ya dari barang yang dibelinya gitu ya. Sehingga besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas seperti yang tadi sudah saya singgung. Misalkan harganya naik 2% ya, maka permintaan itu akan turun katakanlah 5% kalau harganya naik sekitar 2%. Demikian Pak Niko. Oke, jadi kalau cara kerjanya sendiri bagaimana itu Pak dari konsep elastisitas? Cara kerja konsep elastisitas itu ya, dia dibagi atas 3 kelompok yang besar. Gitu ya. Yang pertama elastisitas harga, artinya kita konsep sensitivitas ini yang kita bisa pakai untuk melihat ya reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga. Nah, konsep yang kedua itu elastisitas silang. Artinya konsep sensitivitas yang kita mau gunakan ini untuk melihat apabila suatu harga barang itu naik, bagaimana dampaknya kepada permintaan barang yang lain. Makanya dikatakan sebagai silang. Dan yang terakhir dikatakan sebagai elastisitas pendapatan. Artinya, karena seperti yang kita bahas dalam teori permintaan itu kan ada faktor-faktor selain harga itu sendiri yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor yang paling dekat yang mempengaruhi permintaan konsumen itu kan adalah pendapatannya. Maka dalam sensitivitas ini kita melihat bagaimana reaksi daripada konsumen ya kalau terjadi perubahan pendapatannya. Demikian Pak Niko.
Baik, lanjut Pak. Untuk elastisitas permintaan sendiri Pak, di sini kita belum tahu apa sih definisi yang lebih komprehensif Pak. Silakan. Ya, elastisitas permintaan berarti kita menggunakan konsep ini untuk melihat ya bagaimana seperti tadi saya sudah sebutkan perubahan harga terhadap permintaan suatu barang yang ingin dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi nanti saudara bisa dilihat di modul bagaimana konsep menghitung atau melakukan perhitungan elastisitas tersebut ya. Jadi yang menjadi catatan tambahan penting di sini adalah konsep elastisitas itu konsep elastisitas permintaan itu secara ukuran nilai awalnya itu pastinya negatif ya. Kenapa negatif? Karena faktor hubungan antara permintaan dan harga itu yang berlawanan. Itu dasar analitiknya ya. Makanya elastisitas permintaan itu apa? Pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga ya. Sekali lagi saya ingatkan dalam hasil perhitungannya nanti ya dalam hal ya kami tidak sebutkan, nanti saudara boleh lihat di modul ya dalam rumusan menghitungnya ya bahwa hasilnya akan negatif ya. Kemudian cara membacanya bagaimana? Kita absolutkan. Artinya kita jadikan dia menjadi normal atau positif sehingga jadinya kalau harga naik 2% ya bagaimana permintaan itu turunnya? Apakah bisa 2% juga? Itu di mana nanti bisa kita ketemui ya. Contohnya juga saudara bisa lihat ya dalam perhitungannya ya. Ya bisa saudara lihat dari jenis-jenis ya elastisitas permintaan itu ya. Jadi kalau elastisitas yang lebih besar satu itu dikatakan elastis. Maksudnya apa? Maksudnya kalau terjadi sedikit saja perubahan harga, maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih besar dari perubahan harga itu ya. Maksudnya kalau perubahan harganya 2% ya, maka perubahan permintaannya itu 4%. Jadi dia lebih besar. Itu yang dikatakan dengan elastisitas yang elastis ya. Nah, kalau kita lihat kepada produknya seperti apa? Ya, itu biasanya barang mewah, ya kan? Nah, seperti mobil. Saudara, kalau terjadi penurunan harga sedikit saja, maka permintaan akan harga mobil itu akan menjadi meningkat. Ya, seperti saudara bisa lihat atau membaca di internet bahwa sebenarnya harga mobil itu kalau tidak ikut pajak itu sebenarnya murah. Nah, ini kan menjadi pemicu. Ya, kalau memang pemerintah mau mengurangi pajaknya sehingga harga itu menjadi turun, pastinya permintaan akan mobil menjadi sangat banyak. Ya. Yang kedua, permintaan elastis. Ya, itu artinya apa? Kalau terjadi perubahan harga, maka perubahan jumlah barang yang diminta itu hanya sedikit saja. Ya. Nah, contohnya ini kepada apa? Ya, barang-barang kebutuhan pokok atau primer seperti beras. Beras kan bagi kita adalah kebutuhan pokok. Kalau terjadi sedikit saja penurunan harga beras itu, misalkan gini, kalau harga beras yang normal kita hanya butuh 30 kilo per bulan. Kemudian harga berasnya katakanlah turun. Kan tidak secara otomatis kita akan meningkatkan membeli beras kita itu menjadi 60 kilo, 2 kali lipatnya, tidak kan? Ya, kita hanya tetap membeli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian permintaan unitar atau normal. Ini kebutuhan untuk barang-barang sekunder ya. Jadi kodenya apa atau koefisiennya sebagaimana? Itu elastisitasnya sama dengan 1. Jadi kalau harganya naik 1%, maka permintaannya hanya turun 1% ya. Kemudian elastis, yaitu kalau koefisiennya menjadi tidak terhingga. Contohnya adalah kebutuhan-kebutuhan dunia seperti minyak bumi, ya, gandum, ya. Dan yang terakhir itu adalah permintaan inelastis, ya, bahwa elastisitasnya itu ya sama dengan 0. Itu seperti kebutuhan air minum, ya. Karena memang ya kalau kita haus saja kita baru ya mengkonsumsi banyak, tapi kalau dalam kondisi normal kita kan tidak terlalu ya mengkonsumsi banyak, atau dengan kata lain ya
pada satu tingkat harga tertentu, ya, maka jumlah barang yang diminta itu sifatnya adalah pada satu jumlah barang tertentu, maka tingkat harganya yang menjadi tidak terbatas, ya, itu yang inelastis. Kalau yang elastis sempurna itu pada satu tingkat harga, maka jumlah barang yang diminta itu menjadi tidak terbatas. Nah, hubungannya saudara bisa lihat kepada bentuk-bentuk grafiknya, ya. Jadi grafik yang pertama itu dikatakan inelastis, itu yang saya katakan tadi, ya, pada satu kuantitas maka tingkat harganya itu menjadi yang tidak terbatas, artinya bisa naik, bisa turun, ya kan gitu. Contohnya air mineral kan harganya bermacam-macam gitu kan di pasaran kan tidak satu dia, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya bagaimana elastisitas permintaan ini? Satu, tingkat kemudahan barang tersebut bisa digantikan, ya. Maka kalau semakin bisa digantikan, maka tingkat elastisitasnya akan menjadi inelastis dia. Kenapa? Karena ada barang penggantinya. Artinya kalau harga yang biasa kita beli itu naik, ya kita nggak ambil pusing terhadap perubahan harganya, kita beli penggantinya. Ya, besarnya proporsi pendapatan, ya jelas. Kalau pendapatan kita naik, walaupun harganya naik, ya nggak ada masalah. Ya, jangka waktu analisis, ya konteksnya misalkan seperti ya adik-adik, artinya mahasiswa pernah mengikuti sekolah pasar modal kan? Nah ini kan berhubungan dengan jangka waktu analisis harga-harga saham tersebut, gitu ya. Dan jenis barangnya, seperti tadi, apakah barang kebutuhan pokok, gitu ya, kemudian sekunder atau barang mewah. Demikian, Pak Niko. Baik Pak, udah kita dengarkan tadi ya rekan-rekan mahasiswa dari penjelasan Pak Daniel. Lalu kita lanjut lagi Pak, untuk elastisitas silang sendiri Pak. Silakan Pak. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal, maka elastisitas silang itu berhubungan dengan reaksi konsumen kalau dia menghadapi, ya, kenaikan harga barangnya, ya, dibandingkan dengan barang yang lain, gitu ya. Yaitu bisa dikatakan mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang tertentu jika harga barang lain, ya, yang dapat, ya, berupa barang substitusi atau komplementer yang berubah, ya. Jadi misalkan sebagai contoh saja antara sepeda motor dengan bensin atau katakanlah bahan bakar minyak, itu substitusi atau komplementer? Yang pastinya komplementer kan, pelengkap, ya. Sehingga terkait dalam konsep elastisitas silang ini bagaimana ya? Kalau harga bahan bakarnya itu mahal, gitu ya, kemungkinan permintaan akan sepeda motor itu menjadi turun. Kenapa ya? Karena nggak mungkin kan kita punya sepeda motor tapi nggak kita isi dengan bahan bakar, ya percuma, ya. Sama halnya juga dengan antara teh manis dengan gula, ya. Mungkinkah namanya teh manis tanpa gula? Nggak mungkin kan. Nah itu yang menjadi konteksnya. Jenis-jenisnya itu kita bisa lihat dalam 3 koefisien. Lebih besar 0, lebih kecil 0, dan sama dengan 0. Kalau lebih besar 0 dia dikatakan berarti kedua jenis barang itu adalah substitusi. Kalau dia lebih kecil dari 0 berarti kedua jenis barang yang kita analisis sensitivitasnya itu dikatakan komplementer. Sedangkan kalau dia sama dengan 0 berarti antara kedua barang itu tidak ada hubungan atau normal. Kita bisa katakan normal. Ya. Contoh-contohnya saudara-saudara bisa lihat, ya. Demikian, Pak Niko. Baik, selanjutnya lagi Pak, yang dimaksud dengan elastisitas penawaran Pak. Nah, elastisitas penawaran itu berarti kita melihat dalam konteks, ya, bagaimana, ya, hubungan antara tingkat harga, ya, dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya konsumen menganalisisnya dari sisi bagaimana penawaran yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Jadi kalau dari pengertiannya secara umumnya pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Artinya dari sisi sudut pandangnya produsen, ya. Nah, hal yang menjadi pokok di sini sama seperti elastisitas permintaan, itu koefisiennya terdiri dari elastis, inelastis, kemudian uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna, ya.
Dari konteks koefisiennya juga sama ya. Jadi yang mau saya atau kami ingatkan ya, konsep dasarnya yang perlu saudara pahami. Maksudnya apa? Yang dikatakan elastis itu apa? Karena dari sisi antara elastisitas permintaan dan penawaran ya sama gitu ya. Nah, jadi yang berhubungannya juga kepada contoh barangnya juga akan sama ya. Nah, kalau dari sisi analisis berdasarkan bentuk kurvanya ya sedikit berbeda saja. Ya, artinya kalau permintaan kan berarti dia punya kemiringan yang negatif. Kalau dari sisi penawaran kita melihat dari kurva penawarannya yang punya kemiringan yang positif. Demikian Pak Niko. Baik, terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari materi kita ini yaitu yang dimaksud dengan elastisitas pendapatan Pak. Ya. Jadi kalau saudara melihat modul dari pengertiannya itu kan mengukur respons persentase perubahan jumlah barang yang diminta ya karena persentase perubahan pendapatan ya. Nah, ini yang bisa dikatakan selalu menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan atau manajerial bagi perusahaan. Ya, artinya sebagai contoh kan kalau PNS biasanya ini, kalau PNS diumumkan oleh pemerintah gajinya naik, nah maka akan diikutilah sebagian barang-barang itu akan naik juga harganya. Kenapa? Ya, karena memang kalau pendapatan naik, ya harga naik, ya tidak terlalu menjadi konsumen tidak terlalu bereaksi kalau memang itu naik. Kenapa? Pendapatannya naik. Ya, jadi sekali lagi konsep elastisitas ini menjadi penting dalam pengambilan keputusan karena bisa dipakai untuk melihat sejauh mana reaksi yang akan diambil atau dilakukan oleh konsumen kalau dia berhadapan kepada perubahan-perubahan ya harga, pendapatan, ya harga barang lain dari konsumsi yang dia lakukan, sehingga dari sisi perusahaannya ini menjadi dasar pertimbangan. Kalau dia mau menaikkan harga sedangkan pendapatan sedang menurun seperti sekarang ini gitu ya, karena pandemi banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang atau malah hilang akibat di PHK, maka bagi produsen sangat tidak wajar dia akan menaikkan harga. Karena apa? Karena pastinya permintaannya akan menjadi menurun. Saya pikir itu Pak Niko ya penjelasan tentang pokok pembahasan kita pada hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Daniel. Untuk di chapter ini kita membahas masalah analisis sensitivitas ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam. Salam.